Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Raudah Mumtazah dan ini kelompok saya, yaitu Anissa Rama Fauzia, absen 7. Saya Azanur Zaman dari absen 8. Melody Della, absen 21. Saya Najib Malik, absen 26. kami dari kelas 12 IPA 5 akan mempresentasikan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Ini adalah daftar isi yang akan kami jelaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian iptek dan perkembangannya kini. Kemajuan teknologi bertumbuh dengan sangat pesat. Hal ini terjadi lantaran banyak inovasi yang telah dihasilkan dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, atau biasa kita sebut iptek. Hal ini tentu saja membawa dampak yang positif bagi suatu negara, sehingga bisa mendorong ke arah perkembangan lebih pesat dan memperluas wawasan serta mencerdaskan rakyat. Pengertian dari iptek sendiri adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi. Sedangkan teknologi berasal dari kata tekne atau cara dan logos atau pengetahuan. Secara harfiah, teknologi yaitu pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat. Para ahli telah mendefinisikan iptek menurut pandangan mereka masing-masing. Di antaranya, Naisbitt mengatakan bahwa teknologi merupakan aplikasi atau penerapan dari sebuah ilmu pengetahuan secara praktis. Praktis ini terkadang lebih dijerumuskan kepada ruang lingkup tertentu. Toynbee pada 2004 mengatakan bahwa teknologi adalah rancangan dari langkah instrumental untuk memperkecil keraguan terhadap hubungan sebab akibat dalam mencapai sebuah hasil yang sudah direncanakan. Kita semua tahu bahwa perkembangan iptek di Indonesia sudah mulai mengikuti perkembangan di negara-negara lain, walaupun masih tergolong sangat jauh perkembangannya. Seperti halnya di negara Amerika, Rusia, Cina, mereka kini mulai memproduksi barang-barang yang sangat canggih, seperti robot yang bisa melakukan pekerjaan manusia, serta dikembangkan juga pembangkit listrik tenaga nuklir, yang kita tahu manfaatnya begitu besar bagi kehidupan sehari-hari. Perkembangan iptek di Indonesia telah berkembang pesat dan terus melaju ke depan, seperti penemuan teknologi broadband dan penemuan mesin pembunuh kanker. Sebagaimana kita tahu bahwa penyakit kanker ini merupakan penyakit yang sangat ganas dan susah untuk disembuhkan. Selanjutnya, pengaruh positif kemajuan iptek oleh Melody. Pengaruh positif kemajuan iptek. Yang pertama ada aspek politik. Aspek politik menjadikan keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran dan kemauan bangsa Indonesia. Yang pertama, keterbukaan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga pemerintahan bersih dan berwibawa. Yang kedua, ada kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu meningkatkan kualitas setiap warga negara berpolitik dengan kreativitas dalam hal-hal positif. Yang ketiga, ada pemerintahan yang demokratis, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat. Selanjutnya ada aspek ekonomi, yaitu yang pertama semakin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang ketiga, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Lalu ada aspek sosial budaya, yaitu bisa mencontoh banyak dari budaya orang lain dan menerapkannya di dalam budaya kita. Lalu bisa menginternasionalkan budaya lokal, dan yang terakhir, belajar budaya lokal maupun asing bisa dengan mudah. Lalu ada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih pro, transparan, dan bertanggung jawab. Yang kedua, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Yang keempat,
menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Dan yang terakhir, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Lalu ada pengaruh negatif kemajuan IPTEK yang akan dibacakan oleh Anissa. Pengaruh negatif kemajuan IPTEK. Dari aspek politik, dengan berkembangnya IPTEK, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan demokrasi dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat terganggunya stabilitas politik dalam negeri. Kemudian dari aspek ekonomi, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang di luar seiring adanya perdagangan bebas yang tidak terbatas antara negara. Lambat laun perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing dan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Pemerintah hanya sebagai regulator, pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Dari aspek sosial budaya, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang dari luar negeri bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin, makin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan. Makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan, menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Selanjutnya ada sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK. Untuk sikap tanggung jawab dalam kemajuan IPTEK yang bisa dijabarkan melalui upaya memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK diarahkan agar senantiasa meningkatkan kecerdasan manusia, pertambahan nilai barang dan jasa, serta kesejahteraan masyarakat melalui percepatan industri, alisasi sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dengan mengindahkan kondisi lingkungan dan kondisi masyarakat. Yang kedua, usaha pengembangan dan pemanfaatan IPTEK, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang moral pada prinsip moral. Dan dalam pengembangan dan penerapan IPTEK perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945. Dan yang ketiga, IPTEK harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan mencelakakan manusia. Pemanfaatan IPTEK untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir dan batin. Dan selanjutnya ada sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK itu dari kata lain, kita harus membatikkan diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa pengaruh yang cenderung memberikan keuntungan bagi bangsa kita, dan ada beberapa juga yang memberikan kerugian untuk bangsa kita. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi hal tersebut dengan tidak mengabaikan nilai-nilai jati diri bangsa kita. Untuk yang pertama, ada dalam bidang politik. Yang pertama, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Lalu yang selanjutnya ada dalam bidang ekonomi. Untuk yang pertama, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri.
Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang keempat, diadakan perekonomian yang prioritas pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Lalu, selanjutnya ada dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Jadi, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian maupun tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.